Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 4 tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 5. Salah satu keunikan suatu daerah terdapat pada tariannya. Setiap daerah memiliki tarian daerah berbeda. Ragam gerak tari dari berbagai daerah juga berbeda-beda. Setiap daerah memiliki ciri khas pada gerak tari. Sebagai contoh, ciri-ciri gerak tari yang terdapat pada gerak tari Bali dan gerak tari Sumatera. Apa saja ciri-ciri gerak tari Bali dan Sumatera? Mari simak penjelasan Dayu dan Beni berikut ini. Tari Bali memiliki ciri-ciri khusus. Ciri-ciri gerak tari Bali: yang pertama, gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Yang kedua, tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, mata juga digerakkan. Seperti Bali, Sumatera juga memiliki ciri-ciri khusus dalam gerak tari. Apa saja ciri-ciri khusus gerak tari dari Sumatera? Amati gambar berikut ini. Ciri-ciri gerak tari Sumatera diantaranya adalah gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Lalu, bagaimana keunikan gerak tari suatu daerah secara khusus? Salah satu contoh tari dari Sumatera yaitu tari Sewdati dari Aceh. Bagaimana keunikan gerak tari Sewdati dari Aceh? Mari simak penjelasan berikut. Sewdati adalah tari kelompok yang berasal dari Aceh. Pertunjukan tari Sewdati tidak menggunakan iringan berupa alat musik. Iringan tari Sewdati berupa nyanyian yang dilantunkan dua orang. Tari Sewdati sangat dinamis, langkah maju mundur ke samping kiri dan ke samping kanan, serta lari dengan angkatan kaki tinggi pada tari Sewdati dilakukan secara cepat. Hal ini membuat tari Sewdati sangat menarik. Tepukan dada yang menimbulkan suara keras dan dalam, serta jentikan jari bersuara lembut para penarinya membuat tari Sewdati menjadi lebih menarik. Kamu telah mengetahui keunikan gerak tari Sewdati dari Aceh. Bagaimana dengan daerahmu? Berasal dari daerah manakah kamu? Apakah daerahmu memiliki tari daerah? Tari apa yang terdapat di daerah asalmu? Bagaimana gerak tari yang berasal dari daerahmu? Dan apa keunikan gerak tari dari daerahmu? Tuliskan di buku kalian masing-masing ya. Sekarang simakilah cerita rakyat berikut ini dari Papua yang berjudul Cadara. Cadara. Panglima Wire adalah panglima perang dari desa Kramuderu yang gagah berani. Panglima Wire mempunyai seorang putra bernama Cadara. Cadara kecil memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan ketangkasan. Panglima Wire melatih Cadara dengan harapan Cadara dapat menggantikannya kelak. Cadara tumbuh menjadi pemuda tangkas dalam ilmu bela diri dan berburu. Panglima Wire ingin menguji kemampuan anaknya. Dia merasa sudah saatnya Cadara menjadi panglima perang menggantikan Panglima Wire. Panglima Wire mengutus Cadara untuk pergi berburu selama beberapa hari. Dia meminta Cadara membawa binatang hasil buruannya sebagai tanda bahwa Cadara telah menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Panglima Wire. Cadara mematuhi perintah Panglima Wire. Dia segera berangkat ke hutan bersama beberapa temannya. Perjalanan mereka melewati hutan yang lebat dan bukit yang terjal. Setelah menempuh perjalanan berat, Cadara dan teman-temannya berhasil memperoleh binatang-binatang buruan. Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Saat perjalanan pulang, Cadara dan teman-temannya bertemu anjing pemburu. Anjing pemburu adalah penanda adanya sekelompok orang asing yang bisa mencelakai mereka. Cadara dan teman-temannya segera menyusun rencana. Mereka bersembunyi sambil menyiapkan seluruh senjata yang mereka punya. Tidak lama berselang, terdengar pekikan tanda permusuhan. Ternyata benar, pekikan itu berasal dari suku Kuala yang mengajak berperang.
Cadara memerintahkan teman-temannya pergi ke bukit yang tinggi dan membentuk benteng pertahanan. Tetapi peperangan tidak terelakkan lagi. Cadara dan teman-temannya berperang dengan suku Kuala. Pekikan mengerikan di sela suara senjata-senjata yang beradu tidak henti-hentinya terdengar. Namun Cadara tidak gentar. Dia berhasil mengalahkan pasukan suku Kuala. Berkat petunjuk Cadara, teman-temannya pun berhasil mengalahkan musuh. Kamu hebat, Cadara. Kamu pantas menjadi panglima perang kami, kata teman Cadara. Kami akan mengusulkan kepada Panglima Wire untuk mengangkatmu menjadi panglima perang yang baru, sahut seorang teman Cadara lainnya. Jujur saja, aku tidak mengincar jabatan teman-teman. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk desa kita, kata Cadara rendah hati. Cadara dan teman-temannya kembali ke desa Kramuderu dengan selamat. Cerita tentang keberhasilan mereka mengalahkan suku Kuala segera terdengar oleh Panglima Wire. Panglima Wire sangat bangga kepada Cadara. Dia meminta Cadara menyusun siasat perang untuk berjaga-jaga jika suatu saat suku Kuala kembali menyerang mereka. Cadara segera menyusun siasat perang. Siasat perang ini dinamakan Cadara Ura. Siasat perang Cadara Ura meliputi cara melempar senjata, menyerbu lawan, mempertahankan diri, dan seni bela diri jarak dekat. Cadara pun menggantikan ayahnya sebagai panglima perang desa Kramuderu. Tokoh cerita dalam kisah Cadara adalah Cadara, Panglima Wire, teman-teman Cadara, anjing pemburu, dan suku Kuala. Dalam cerita, Cadara merupakan tokoh utama karena sering dimunculkan dalam cerita. Adapun tokoh protagonis dalam cerita Cadara adalah Cadara, Panglima Wire, dan teman Cadara. Masih ingatkah kalian apakah yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Ya, tokoh antagonis adalah karakter yang jahat. Dalam cerita Cadara, yang berperan sebagai tokoh antagonis adalah suku Kuala. Sekarang tuliskan ringkasan cerita yang berjudul Cadara. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.